Melati kuntum tumbuh melata, harumnya merbah di pohon cemara. Kami mulakan awalnya kata Dengan salam semangat membara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Negeri 4 Pekanbaru. Saya Islo Oktaviani sebagai speaker pertama yang telah ditentukan oleh OAC ke-9 bahwa speaker pertama harus mendukung mosi yang ada atau pro terhadap mosi. Saya Atila Ramadanila sebagai speaker kedua, saya kontra terhadap mosi. Saya Risti Ramadhani sebagai speaker ketiga yang akan memberikan kesimpulan terhadap mosi. Yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah konsep dari gadget dan apatis. Di era globalisasi ini, teknologi berkembang dengan pesat sehingga memunculkan satu alat teknologi yang dapat memudahkan kita semua. Tentu saja gadget. Gadget sengaja didesain sedemikian rupa untuk memudahkan penggunaannya di semua kalangan, termasuk di dalamnya siswa. Namun, tak terbantahkan, siswa menggunakan gadget sebagai alat yang teramat penting di dalam hidupnya. Hal inilah yang mengakibatkan penggunaan yang berlebihan. Berdasarkan sumber berita yang saya kumpulkan, menurut dari Isfat Harmanjaya, di dalam salah satu karangannya yang berjudul Bila Si Kecil Bermain Gadget tahun 2014, seseorang yang bermain gadget akan mengakibatkan kecanduan. Kecanduan inilah yang dapat mengganggu kedekatannya dengan orang lain, lingkungan sekitar, dan teman sebayanya. Hal ini yang dapat membuat kepribadian anak tersebut menjadi kepribadian yang tertutup. Selanjutnya, apatis. Apatis adalah sikap acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Nah, pertanyaannya, mengapa gadget dapat mengubah kepribadian siswa menjadi apatis? Saya akan memberikan contohnya. Ketika guru memberikan tugas kepada siswa, yang mana siswa ini, tugas ini berguna untuk mengasah atau menambah wawasan dari si siswa ini. Namun, pada kenyataannya, menurut sumber berita yang saya dapatkan, kita semua dapat mengaksesnya di sumber.inet.com bahwa pengguna Google terbanyak didominasi dari anak umur 15 tahun sampai dengan umur 19 tahun. Kisaran dari kelas 2 SMP sampai dengan jenjang perkuliahan. Presentasinya mencapai angka 91% untuk mencari jawaban. Ini artinya jawaban akan sangat mudah dan praktis ditemukan melalui tombol pencarian Google dan dapat mengubah atau menjadikan kepribadian anak menjadi kepribadian yang tidak jujur. Dari kepribadian tidak jujur ini saja sudah memungkinkan untuk menimbulkan kepribadian-kepribadian tidak jujur lainnya, termasuk apatis di dalamnya timbul. Oleh sebab itu, berdasarkan fakta dan kenyataan yang saya kumpulkan, dengan mantap saya tegaskan bahwa saya mendukung mosi kali ini, dan mosi kali ini layak untuk dikokohkan. Sekian, terima kasih. Sebagaimana kita tahu, di zaman sekarang ini, gadget memiliki peran yang begitu penting bagi kehidupan kita dan juga memiliki banyak manfaat terutama bagi para siswa. Karena dengan menggunakan gadget dapat membantu siswa dalam melakukan pembelajaran jarak jauh dan siswa dapat mengakses internet, yang mana hal tersebut dapat membantu siswa dalam mencari tugas, mencari berita, dan juga informasi-informasi terbaru yang dapat mengasah nalar pikir kita sehingga menjadi lebih komunikatif. Serta adanya fitur-fitur dan aplikasi yang mendukung pembelajaran untuk para siswa atau biasa kita sebut dengan education learning, seperti aplikasi Zenius, Ruang Guru, dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut dapat bermanfaat bagi para siswa untuk lebih memahami dan menguasai materi yang ingin mereka kuasai. Serta adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Nadiem Makarim yang memperkenalkan era Merdeka Belajar, di mana di era Merdeka Belajar tersebut diharapkan untuk para siswa dapat melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Tentu hal tersebut berhubungan dengan konsep pembelajaran abad 21, yang mana siswa diharapkan untuk dapat memanfaatkan teknologi yaitu gadget dengan semaksimal mungkin untuk melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun. Atas dasar inilah saya mengatakan bahwa gadget memiliki banyak manfaat untuk para siswa, serta kemudahan mendapatkan informasi. Kita dapat mempelajari dan juga membandingkan berita yang satu dengan yang lainnya. Tentu hal tersebut membuat siswa lebih berpikir kritis. Apabila kita dapat menyuguhkan teknologi dengan sebijak-bijaknya,
anak dan adanya pengawasan dari orang tua, tentu sikap apatis tersebut tidak akan ada pada diri siswa, dan juga siswa tidak konsumtif dalam penggunaan gadget. Menurut Yogi Anugrah Pratama 2015 yang dikutip dari jurnal The Effect Use of Gadget in Learning Activities to Increase Learning Result of Pancasila and Civic Education oleh Artik Dwi Susanti yang menyatakan dampak positif dari penggunaan gadget, yaitu yang pertama, komunikasi menjadi lebih praktis. Siswa yang menggunakan gadget cenderung lebih kreatif, mudahnya mendapatkan akses ke luar negeri, dan manusia lebih pintar berinovasi karena perkembangan gadget tersebut menuntut kita untuk menjadi lebih baik. Sehingga dengan ini saya menegaskan dengan mantap bahwa saya tidak setuju dengan mosi penggunaan gadget membuat siswa menjadi apatis, dan mosi ini layak untuk dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Sekian, terima kasih. Sebagai pembicara ketiga, di mana saya akan mengupas tuntas dari keseluruhan mosi sampai kepada pemberian solusi yang dapat saya tawarkan kepada audiens. Di mana faktanya, dalam sebuah jurnal yang diunggah oleh Open Access Macedonian of Medical Science dengan judul The Relationship Between the Duration of Playing Gadget and Mental Emotional State Elementary School Student 2019 menjelaskan adanya hubungan signifikan antara emosi mental dan durasi bermain gadget pada 103 siswa yang menjadi objek penelitian. Karena penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi level agresif pada siswa dan membuat mereka menjadi tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Memang, penggunaan gadget yang berlebihan atau tidak sewajarnya dapat mempengaruhi kepribadian dan karakter siswa. Misalnya, mereka menjadi lebih individualis, tertutup, emosional, dan rasa sosialnya berkurang. Akan tetapi, hal itu dapat diatasi dengan beberapa tindakan, seperti pendapat yang dikemukakan oleh Priyatno Marantika tahun 2017 bahwa teknologi informasi juga memberikan dampak yang positif terhadap anak, tidak lepas dari peran orang tua untuk mendampinginya. Artinya, dibutuhkan pengawasan. Kemudahan teknologi memang menawarkan luasnya informasi terhadap kita sebagai penggunanya, namun juga memberikan kecemasan tersendiri. Oleh sebab itu, diperlukan peran orang tua dan kesadaran kita untuk bermawas diri dalam penggunaan teknologi. Hal ini dikuatkan dengan penelitian oleh Artik Dwi Susanti terhadap siswa SMA Negeri 1 Seputih Mataram. Mereka mengaku bahwa gadget memberikan banyak manfaat di bidang pendidikan, termasuk pada saat proses belajar mengajar. Karena gadget sangat dengan mudah terkoneksi dengan internet, sehingga mereka juga bisa mengakses aplikasi pembelajaran dengan mudah. Ini tentu saja berdampak untuk nilai menjadi meningkat. Kemudian ada pun penelitian lagi dan yang dikutip dari The Effect of Use Gadget on Learning Activities to Increase Learning Result of Pancasila and Civic Education oleh Artik Dwi Susanti yang kembali menegaskan bahwa gadget memberikan banyak dampak positif terhadap penggunanya, seperti siswa cenderung lebih kreatif, komunikasi menjadi lebih praktis, akses ke luar negeri menjadi lebih mudah, dan manusia menjadi inovatif. Karena mau tidak mau, manusia harus mengikuti perkembangan zaman ataupun teknologi. Maka dari itu, ada pun solusi yang dapat saya tawarkan kepada audiens. Yang pertama, siswa dapat membuat jadwal waktu kegiatan agar aktivitas mereka lebih terarah dan teratur. Yang kedua, pilihlah aplikasi sesuai dengan kebutuhan. Karena gadget akan menawarkan banyak sekali fitur-fitur yang canggih, maka dari itu jadilah pengguna yang selektif ataupun bijak. Yang ketiga, perlunya peran orang tua untuk mendampingi anak dan membimbing mereka ataupun menegaskan tentang penggunaan gadget. Dan yang terakhir, petugas kesehatan maupun guru juga dapat ikut andil dengan memberikan upaya konseling kepada anak tentang penggunaan gadget. Karena pada dasarnya gadget merupakan sumber belajar tanpa batas. Jika siswa dilarang menggunakan gadget, itu sama saja menghambat untuk perkembangan teknologi dan membuat mereka menjadi ketinggalan zaman. Maka dari itu, siswa harus menguasai teknologi, tapi jangan sampai teknologi yang menguasai siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya harap audiens dapat mengambil makna tersirat dari apa yang saya ungkapkan. Terima kasih. Jika haus, maka minumlah. Jika lapar, maka makanlah. Jika salah, maka maafkanlah. Assalamualaikum.